Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mabu istulu tamim makarim akhlak. Yang ingat saja hadis dalil. Habis gimana ya? Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat dan setelah sholat. Pentingnya sholat dan setelah sholat. Kita akan baca beberapa hadis tentang pentingnya amalan-amalan setelah kita melaksanakan sholat fardu. An Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburis sholah itu jelas ya, maka samata duburis sholatil maktubati kana fi dhimmatillahi ila sholati ukhra. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sholat berikutnya. Hadis riwayat Tabarani, sanadnya adalah Hasan, Majma'u Zawaid. Barang siapa yang membaca membaca ayat kursi setelah sholat fardu, maka orang tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, keselamatan dari mendapatkan jaminan perlindungan sampai sholat yang akan datang, sampai sholat berikutnya. Kalau setelah sholat subuh kita baca ayat kursi, maka kita akan mendapatkan jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sholat duhur, sampai sholat lohor, sampai sholat duhur. Sholat duhur kita baca lagi ayat kursi. Setelah sholat duhur, maka kita akan mendapatkan jaminan sampai sholat asar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sholat asar begitu juga, setelah sholat maghrib begitu juga, setelah sholat isya ya begitu juga. Maka jangan lupa setelah sholat fardu kita baca ayat kursi ya. Setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaumis salam, baca ayat kursi. Sebelum zikir, tahmid, tahlil, takbir. Gitu ya, begitulah. Sebelum itu kita baca dulu ayat kursi 1 kali, maka kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan kita tidak lupa kita setelah sholat kita membaca ayat kursi. Mudah-mudahan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sholat kita membaca ayat kursi 1 kali, supaya apa? Supaya kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin keselamatan kita di dunia dan dijamin keselamatan kita di akhirat. Jadi kita akan dijamin di dunia, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhirat pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Membaca ayat kursi setelah sholat fardu, itu akan mendapatkan jaminan. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah dan kita diingatkan, tidak lupa kita ya dalam membacanya.
Dan kita akan baca lagi satu hadis lagi ya. Kita tahu kita ya tadi telah tahu pentingnya kita atau keutamaan orang yang membaca surat ayat kursi setelah sholat, keutamanya dan keuntungannya ya. Kita akan baca lagi hadis lagi ya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qol man sallaitu khalfa nabiyikum sallallahu alaihi wasallam illa sami'tuhu yaqulu hina yansarifu Allahumma ghfir khotoya ya wa dhunubi kulha Allahumma wa'asni wajburni wahdini li solihi a'mali wal ahlaq la yahdi li soliha wala yasri fu sayyi'aha illa anta. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, tidaklah aku melakukan sholat di belakang Nabi kalian, ya Nabi Muhammad, Nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku mendengar beliau membaca doa ini setelah menyelesaikan sholat. Allahumma ghfir khotoyaya wa dhunubi kullaha Allahumma wa'asni a'mali wal ahlaq la yahdi li soliha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosaku. Ya Allah, angkatlah derajatku, tutuplah kekuranganku, dan tunjukkanlah aku kepada amal-amal kebaikan dan akhlak yang mulia. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepadanya dan tidak ada yang dapat memalingkannya dari keburukannya kecuali Engkau ya Allah. Hadis riwayat Tabarani dalam As-Saghir dan Al-Awsat dan isnadnya baik, Majma'uz Zawaid. Jadi Allah Subhanahu wa Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya ya. Kalau kita ini jarang berdoa. Kita jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita ini diampuni, jarang ya. Kita jujur saja, jarang kita ini. Kita ini setelah sholat udah, setelah beramal sudah, kita tidak pernah berdoa kepada Allah supaya dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni. Jarang kita ya. Maka mulai sekarang Rasulullah SAW orang yang mulia, orang yang maksum, yang tidak ada dosa ya. Dia selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah. Kalau kita ini jarang sekali meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jarang. Tapi Rasulullah SAW selalu berdoa, bahkan Rasulullah setiap sholat dia berdoa, ya Allah ampunilah semua kesalahan dan dosa-dosaku. Itu Rasulullah setiap habis sholat, padahal dosanya tidak ada, Rasulullah itu tidak berbuat dosa, tapi selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah angkatlah derajat. Meminta diangkat derajat, padahal Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi, rajanya para nabi ya, rajanya manusia,
orang yang akan menyapaati seluruh umat manusia, tetapi dia tetap meminta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tutupilah kekuranganku. Rasulullah meminta supaya ditutupi kekurangannya. Padahal Rasulullah itu tidak ada kekurangan dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak. Rasulullah itu sempurna, tetapi selalu meminta ditutupi kekurangannya. Kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini ditutupi aib-aib kita, kesalahan-kesalahan, kita tidak pernah. Padahal kita banyak salah, kita ya, banyak berbuat dosa, tetapi kita tidak pernah meminta kekurangan-kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya terus ke sini lagi ya, Rasulullah juga meminta ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal-amal kebaikan dan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sudah akhlaknya bagus, sudah, tetapi Rasulullah meminta supaya supaya ditunjukkan kepada amal-amal kebaikan. Kalau kita tidak pernah meminta, ya Allah berikan, tunjukkanlah kepadaku amal-amal kebaikan, ya, kita tidak pernah meminta, sehingga kita itu selalu salah karena kita sudah tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan kepada amal-amal baik. Kita tidak pernah meminta. Ya, kita ini orangnya sombong ya, orangnya ya. Allahu Akbar. Termasuk yang bicara ya, sombong orangnya. Tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjuki jalan kebaikan. Rasulullah itu orang yang benar-benar selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dengan kita sering-seringnya ta'lim, sering-seringnya kita thalabul ilmi ya, sering-seringnya kita bicara agama, bicara amal-amal kebaikan, mudah-mudahan kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk beramal ya. Dan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan untuk dan juga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendakwahkan, beramal, menyampaikan. Kita amalkan, kita sampaikan, karena itu yang paling baik. Rasulullah SAW kalau beramal disampaikan, seperti itulah. Maka kita pun mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan menyampaikan ya. Dan kita akan baca satu hadis lagi ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla baradain dakhalal jannah. Ya Allah. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan sholat pada 2 waktu yang dingin, maka ia akan masuk surga. Barang siapa mengerjakan waktu dalam 2 waktu dingin, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari, bab keutamaan sholat subuh, hadis nomor 574. 2 waktu dingin maksudnya waktu asar. 2 waktu dingin maksudnya waktu sholat asar dan isya dan sholat subuh. 2 waktu dingin, sholat asar dan sholat subuh. Pada waktu sholat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus untuk berzikir, karena pada waktu subuh adalah waktu sedang enak-enaknya tidur, sehingga terasa lebih berat untuk bangun melaksanakan sholat subuh dibandingkan waktu-waktu lainnya. Sedangkan waktu sholat asar adalah waktu sesibuk-sibuknya orang dalam urusan perniagaan, pekerjaannya. Oleh karena itu, apabila seseorang muslim dapat menjaga 2 waktu sholat ini, walau bagaimanapun beratnya dan bagaimanapun sibuknya, pastilah ia dapat lebih menjaga waktu-waktu sholat lainnya. Surah At-Tabi. Jadi hari yang mulia Allah Subhanahu wa taala,
Di sini juga diterangkan barang siapa yang mampu menjaga sholat asar dan sholat subuh, istiqomah dia menjaganya ya, asar subuh, maka dia akan masuk surga. Dijamin masuk surga. Hadisnya mangkola bardain daholal jannah. Mangkola bardain daholal jannah. Barang siapa menjaga waktu sholat, 2 waktu sholat di waktu dingin, sholat asar dan sholat subuh, maka daholal jannah, dia adalah akan masuk surga, akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan lupa ya, ketika kita ini menjaga waktu sholat asar dan sholat subuh, jangan sampai kita ketinggalan sholat asar dan subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat asar dan subuh, dia akan dijamin masuk surga. Maka untuk itulah kita sama-sama menjaganya, menjaga waktu sholat subuh dan asar. Supaya apa? Supaya kita ini dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai kita terlewatkan sholat asar dan subuh, sholat asar berjamaah dan subuh berjamaah, dia akan menjadi masuk surga. Kita jangan lupa untuk menjaga waktu-waktu itu ya, supaya kita ini selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Mudah, cuma sholat asar dan sholat subuh berjamaah ya. Kita akan jamin masuk surga. Dan kita akan keterangan 2 waktu dingin, maksudnya waktu sholat asar dan sholat subuh. Pada kedua sholat ini Allah memerintahkan secara khusus untuk berzikir, karena waktu subuh adalah waktu sedang enak-enaknya tidur, sehingga terasa lebih berat untuk bangun melaksanakan sholat subuh. Dan sholat asar waktu-waktunya sibuk dalam urusan perniagaan, pekerjaan. Oleh karena itulah apabila seorang muslim dapat menjaga waktu sholat ini, walaupun bagaimana beratnya dan bagaimana sibuknya, pastilah ia dapat lebih menjaga waktu sholat-sholat yang lainnya. Karena kalau orang itu mampu menjaga sholat asar berjamaah dan subuh berjamaah, berarti orang itu akan menjaga sholat-sholat yang lainnya. Sholat zuhurnya akan terjaga, sholat maghribnya akan terjaga, dan sholat isyanya pun akan terjaga. Kalau orang ini mampu melaksanakan sholat asar dan subuh berjamaah ya. Jangan lupa, kita yang sudah tahu maka kita amalkan ya. Tahu, amalkan ya. Tidak tahu, maka kita mencari tahu. Tidak tahu, diam saja. Kita kalau tidak tahu ya tanya-tanya kepada ustadz, kepada ulama ya, kepada orang-orang alim lah, orang-orang yang mengetahui. Kalau kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu, amalkan. Kalau tidak tahu, bertanya lagi. Tidak tahu lagi, orang kalau tidak tahu, kita bertanya kepada ulama, kepada ustadz, kepada kiai. Kalau tidak tahu, kalau sudah tahu, amalkan. Tidak tahu, bertanya, tahu, amalkan. Maka kita akan selamat di dunia, selamat di akhirat ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat diri saya sendiri, umumnya ya buat semuanya. Kita ya, namanya juga ta'lim wa ta'alum. Ta'lim wa ta'alum itu artinya belajar dan mengajar ya. Kita belajar, ajarkan, belajar, ajarkan. Itu namanya thalabul ilmi, belajar dan mengajar. Mudah-mudahan kita sama-sama diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu mengamalkan dan menyampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, jangan lupa like ya. Kalau suka like ya. Sudah ya. Kita akan berjumpa di pagi nanti, di waktu yang akan datang.